Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Tegar Nugraha dengan NIM 25702010-128. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu media sosial lebih banyak memberikan dampak buruk daripada dampak baik. Nah, teman-teman, mari kita refleksikan sejenak. Berapa kali dalam sehari kita membuka media sosial? Tak terhitung toh. Bangun tidur, kita langsung memeriksa ponsel. Saat makan, kita tetap melakukan scrolling. Bahkan sebelum tidur pun, kita masih menatap layar yang sama. Tanpa kita sadari, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Untuk menggambarkan hal ini, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi sederhana. Seorang mahasiswa awalnya menggunakan media sosial hanya untuk hiburan. Namun, seiring waktu, ia mulai membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Ketika melihat orang lain berlibur, ia merasa hidupnya kurang menarik. Ketika melihat orang lain mencapai kesuksesan, ia merasa tertinggal. Dan ketika melihat orang lain tampak bahagia, ia justru merasa sendirian. Padahal, yang ia lihat hanyalah potongan terbaik dari kehidupan orang lain, bukan keseluruhan realitas. Meskipun demikian, dampak emosional yang ditimbulkan tetap nyata. Nah, teman-teman, fenomena ini tidak hanya bersifat individual. Berbagai penelitian dalam bidang komunikasi dan psikologi menunjukkan bahwa pengguna media sosial secara berlebihan dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan, serta menurunkan kepercayaan diri. Hal ini menunjukkan bahwa dampak negatif media sosial memiliki dasar yang kuat, baik secara pengalaman maupun kajian ilmiah. Secara rasional terdapat beberapa dampak negatif utama dari media sosial. Yang pertama itu kecanduan digital. Platform media sosial dirancang dengan algoritma yang membuat pengguna tidak ingin kembali dan menghabiskan waktu lebih lama. Kedua, perbandingan sosial yang tidak sehat. Pengguna cenderung membandingkan dirinya dengan standar kehidupan yang tidak realistis yang ditampilkan di media sosial. Nah, yang ketiga, penurunan fokus dan produktivitas. Aktivitas penting seperti belajar atau bekerja sering terganggu akibat distraksi dan notifikasi dan konten yang terus muncul. Jika digunakan secara berlebihan, dampak-dampak tersebut dapat menjadi lebih dominan dibandingkan manfaat yang diberikan. Pada titik ini, kita perlu menyadari bahwa permasalahan utama bukan hanya terletak pada teknologi itu sendiri, melainkan pada bagaimana kita menggunakannya. Ketika penggunaan tidak terkontrol, kita lagi menjadi pengguna aktif, melainkan menjadi bagian dari sistem yang dikendalikan oleh algoritma. Sebagai penutup, media sosial pada dasarnya merupakan sebuah alat. Alat tersebut dapat memberikan manfaat apabila digunakan secara bijak, namun juga dapat memberikan dampak negatif yang lebih besar apabila digunakan tanpa kontrol. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.